Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang persamaan linear satu variabel atau disebut dengan PLSV. Adapun materi PLSV yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenal jenis kalimat dan konsep PLSV. Mengenal jenis kalimat. Nah, sebelum membahas apa itu persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSV, adik-adik harus mengetahui dulu kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Nah, apa sih perbedaan kedua kalimat ini? Perhatikan ya. Kalimat tertutup atau disebut dengan pernyataan adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Jadi, dari kalimat tersebut kita dapat mengetahui apakah kalimat itu benar ataupun salah. Contohnya, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, ini adalah kalimat tertutup. Mengapa kalimat ini disebut dengan kalimat tertutup? Karena kita sudah dapat memastikan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar ataupun kalimat yang salah. Jadi, 2 dikali 5 sama dengan 10 adalah kalimat tertutup yang bernilai benar ya adik-adik. Kita lihat contoh yang kedua, 4 pangkat 2 sama dengan 8. Nah, ini juga suatu pernyataan. Mengapa? Karena kita dapat memastikan bahwa kalimat ini adalah kalimat tertutup yang bernilai salah ya. Seharusnya 4 pangkat 2 sama dengan 16, karena 4 dikali 4 hasilnya 16. Jadi, ini adalah pernyataan yang salah. Contoh yang ketiga, Sumatera adalah salah satu pulau yang terdapat di Indonesia. Ini juga pernyataan ya adik-adik. Nah, pernyataan yang bernilai apa? Ya, ini adalah pernyataan atau kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum jelas kebenarannya. Contoh, X tambah 3 sama dengan 5. Nah, karena X-nya kita belum tahu nilainya, jadi kita belum dapat memastikan apakah X ditambah 3 sama dengan 5 bernilai benar ataupun bernilai salah. Jadi, X tambah 3 sama dengan 5 disebut kalimat terbuka. Kita lihat contoh yang kedua, P adalah bilangan ganjil positif. Nah, ini juga disebut dengan kalimat terbuka. Mengapa? Karena kita belum tahu nilai P-nya. Jadi, kita tidak dapat memastikan apakah P adalah bilangan ganjil positif ataupun bukan bilangan ganjil positif. Nah, bagaimana adik-adik? Paham ya cara membedakan kalimat tertutup dan kalimat terbuka? Sekarang kita lanjutkan ya. Konsep persamaan linear satu variabel atau disebut dengan PLSV. Nah, apa sih PLSV ini? Perhatikan ya. Persamaan linear satu variabel atau disebut dengan PLSV adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan. Contoh, 3 dikurang N sama dengan 1. Ini merupakan kalimat terbuka karena kita tidak dapat memastikan apakah 3 dikurang N sama dengan 1 adalah benar atau salah. Kemudian, memiliki satu variabel berpangkat 1, yaitu N, dan memiliki tanda sama dengan. Jadi, ini adalah persamaan linear satu variabel. Kita lihat contoh yang kedua. 5Y tambah 1 sama dengan 6.
Ini juga disebut PLSV ya, karena merupakan kalimat terbuka. Memiliki satu variabel berpangkat 1, yaitu Y, dan memiliki tanda sama dengan. Nah, agar lebih jelas, coba kita kerjakan contoh soalnya ya. Manakah di bawah ini yang termasuk PLSV? 1. 2x dikurang 4 sama dengan 8. Yang kedua, x kuadrat ditambah 7 sama dengan 9. Dan yang ketiga, x dikurang y sama dengan 3. Nah, pertama kita kerjakan nomor 1 dulu ya. 2x dikurang 4 sama dengan 8. Nah, di sini ada satu variabel berpangkat 1, yaitu x. Kemudian, ada tanda sama dengan. Berarti ini termasuk persamaan linear satu variabel. Kemudian contoh yang kedua. X kuadrat ditambah 7 sama dengan 9. Perhatikan, di sini ada satu variabel, tetapi variabelnya berpangkat 2. Nah, karena variabelnya berpangkat 2, maka x kuadrat ditambah 7 sama dengan 9 tidak termasuk persamaan linear satu variabel. Kita lanjut contoh yang ketiga. X dikurang y sama dengan 3. Nah, apakah ini termasuk PLSV atau bukan? Kita lihat bahwa di sini terdapat dua variabel, yaitu x dan y. Jadi, ini tidak termasuk PLSV ya, karena PLSV memiliki satu variabel saja, sedangkan pada contoh terdapat dua variabel. Nah, bagaimana adik-adik? Paham ya cara menentukan persamaan linear satu variabel? Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.